Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariani dengan NIM 2311101028 dari lokal PAI 2. Di sini saya akan menjelaskan salah satu bab dari buku yang sudah saya beli dengan mata kuliah Perbandingan Pendidikan Islam, yaitu babnya tentang pendidikan yang ada di negara Jepang. Seperti yang kita ketahui, pendidikan yang ada di Jepang itu memiliki standar yang tinggi, kurikulum yang terstandarisasi, dan perhatian khusus pada kualitas guru. Pendidikan di Jepang memiliki keunikan dibandingkan negara lain, terutama dalam hal disiplin, etika, dan pembentukan karakter sejak dini. Tujuan dari pendidikan itu sendiri pada tahun 1947 ayat 1 Undang-Undang Pokok menyatakan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan sepenuhnya kepribadian, membangun setiap individu baik secara fisik atau pikirannya, yang cinta pada kebenaran dan keadilan, menghormati nilai-nilai pribadi orang lain, menghargai pekerjaan rumah, memiliki rasa tanggung jawab, dan tergugah dengan semangat kemerdekaan sebagai pendiri negara dan masyarakat yang damai. Pendidikan di Jepang yaitu menitikberatkan pada pengembangan kemampuan dasar dalam diri generasi muda, bukan pada keterampilan vokasi yang khusus, dengan asumsi bahwa mereka harus siap menyesuaikan dengan fleksibel kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan-perubahan yang cepat dalam masyarakatnya. Selanjutnya ada struk dan jenis pendidikan. Yang pertama itu ada taman kanak-kanak. Di Jepang sebagian besar anak memasuki taman kanak-kanak, bahkan juga mulai dari nursery school. Nursery school ini adalah pendidikan usia dini sampai 5 tahun yang ada di Jepang. Taman kanak-kanak adalah institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan untuk anak-anak berusia 3 sampai 5 tahun. Sedangkan nursery school ini dianggap sebagai institusi kesejahteraan sosial di bawah naungan Kementerian Kesehatan untuk anak-anak sampai 5 tahun. Aktivitas yang ada pada nursery school ini tidak banyak berbeda dengan yang diberikan pada taman kanak-kanak. Selanjutnya ada pendidikan dasar. Pada usia 6 tahun, anak-anak masuk sekolah dasar yang wajib bagi semua orang. Sekolah dasar adalah institusi pendidikan yang berlangsung selama 6 tahun. Sama seperti sekolah-sekolah yang ada di negara lain, kurang lebih seperti itu juga, memberikan pendidikan dasar kepada anak-anak yang sesuai dengan perkembangan fisik dan mentalnya. Yang ketiga, ada pendidikan menengah. Pada sekolah menengah tingkat pertama adalah wajib dan berlangsung selama 3 tahun. Promosi dari sekolah dasar ke sekolah menengah tingkat pertama berjalan secara otomatis dalam lingkungan sekolah negeri dan hanya sedikit anak-anak yang berada di sekolah swasta. Pada pendidikan menengah pertama, selain mengajarkan mata pelajaran yang ada pada pendidikan menengah pertama di Jepang, juga diberikan pendidikan profesional seperti pelajaran bahasa asing yang menjadi salah satu mata pelajaran yang bersifat elektif, tetapi hampir semua sekolah mengajarkan bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Setelah menempuh pendidikan wajib selama 9 tahun kurang lebih dari pendidikan dasar sampai pendidikan menengah pertama, yaitu siswa melanjutkan sekolah tingkat atas selama 3-4 tahun. Pada sekolah tingkat pertama, di samping program pendidikan umum, tersedia pula program atau sekolah kejuruan seperti kejuruan teknik, pertanian, program-program part-time, dan program responden di lingkungan selama 4 tahun. Lalu selanjutnya ada pendidikan tinggi. Setelah anak-anak lulus dari pendidikan tingkat menengah atas, siswa melanjutkan pendidikannya ke sebuah universitas dan persyaratan lulus ujian Higaku atau universitas diselenggarakan selama 4 tahun, kecuali pada program-program kedokteran dan kedokteran gigi.
Selanjutnya yang kelima ada pendidikan non-formal. Nah, pendidikan non-formal dalam bahasa Jepang dikenal sebagai pendidikan sosial yang ditetapkan dengan undang-undang sebagai kegiatan pendidikan terorganisasi diselenggarakan pada jalur pendidikan formal. Pada jalur pendidikan non-formal ini tersedia berbagai program untuk melayani bermacam segmen masyarakat, seperti sekolah untuk orang dewasa, kursus bagi remaja, kursus untuk wanita lanjut usia, kursus surat menyurat untuk pengembangan keterampilan dasar, khusus untuk pengembangan hobi, dan lain-lain. Menteri Pendidikan juga bertanggung jawab atas sekolah-sekolah pelatihan khusus untuk mendukung program-program yang diselenggarakan oleh pendidikan non-formal, seperti latihan untuk sekolah kejuruan teknik. Di samping itu juga tersedia pula berbagai program radio dan televisi untuk keperluan pendidikan umum dan latihan keterampilan. Lalu selanjutnya ada manajemen pendidikan. Yang pertama, otorita. Di Jepang, pada level nasional Kementerian Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan merupakan badan utama yang bertanggung jawab di kabinet dan diet atau pemerintahan yang ada di Jepang untuk mempersiapkan perkiraan anggaran, membuat dalam aturan-aturan pendidikan, serta memformulasikan kebijakan-kebijakan pendidikan. Kementerian memberikan pedoman untuk menyusun kurikulum, mata pelajaran, serta persyaratan kredit mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Standar kurikulum untuk sekolah dasar dan sekolah menengah dituangkan dalam bentuk mata pelajaran dan kemudian ditetapkan oleh kementerian. Selanjutnya yang ada pada manajemen pendidikan yang ada di Jepang yaitu ada pendidikan guru. Guru-guru dari untuk sekolah dasar dan sekolah menengah dididik dan dilatih di sebuah lembaga pendidikan tinggi, yaitu universitas, program pasca sarjana, dan junior college yang dipilih oleh Kementerian Pendidikan. Sertifikat yang didapat oleh guru-guru untuk mengajar sebagaimana diatur oleh undang-undang dijamin untuk selamanya oleh Dewan Pendidikan Distrik dan berlaku di semua distrik. Sertifikat mengajar untuk sekolah dasar memberikan hak kepada seorang guru untuk mengajarkan semua mata pelajaran, sementara sertifikat mengajar guru sekolah menengah membolehkan mereka mengajarkan hanya pada mata pelajaran bidang studi saja. Dan untuk memperoleh tempat mengajar di sekolah dasar atau sekolah menengah negeri, seorang calon guru harus mengikuti ujian dan rekrutmen sama halnya seperti di negara-negara lain. Selanjutnya ada kurikulum. Kurikulum sekolah didasarkan pada program studi seperti yang ditunjukkan oleh Kementerian Pendidikan. Ketentuan itu menetapkan kerangka dasar kurikulum untuk setiap level termasuk dalam objektif isi, instruksional, dan waktu yang disediakan. Pendidikan distrik dan kota praja menyiapkan pedoman atau paduan pengembangan kurikulum di sekolah dalam daerah mereka dan masing-masing sekolah diminta menjabarkannya ke dalam program-program yang lebih rinci, tapi tetap mengikuti pedoman yang telah diberikan untuk program studi tertentu. Di samping itu juga pendidikan moral wajib diajarkan selama 1 jam pelajaran per minggunya di sekolah negeri dan boleh diganti dengan pelajaran agama pada sekolah swasta yang ada di Jepang. Lalu yang terakhir adalah ujian kenaikan kelas dan sertifikasi. Pada negara Jepang, semua tingkat sekolah berbagai jenis ujian dan sumber informasi lain digunakan untuk menilai apakah siswa dapat dinaikkan dari level yang satu ke level berikutnya dan apakah mereka dapat diberikan surat keterangan atau sertifikat bahwa mereka telah menamatkan pendidikannya pada sekolah itu. Dan pada tingkat sekolah dasar, keputusan untuk kenaikan kelas anak-anak dan soal ketentuan mereka tamat atau tidak seluruhnya ditentukan oleh ujian yang diselenggarakan pada sekolah itu. Tidak ada ujian yang sifatnya eksternal. Pada sekolah menengah tingkat atas memilih pelamarnya atas dasar hasil ujian kemampuan akademik yang diselenggarakan oleh Dewan Pendidikan masing-masing dan transkrip nilai yang diterima dari masing-masing sekolah tempat asal mereka. Dan ketika ingin masuk ke universitas melalui seleksi oleh masing-masing lembaga
dengan persyaratan yang telah menyelesaikan pendidikan formal minimal 12 tahun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan, karena yang sempurna itu hanya milik Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.